Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Mutiara Tanjung dengan NIM 22211111011. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler A Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran. Yang kedua, bagaimana peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, salah satu contoh model pembelajaran yang terdiri dari ciri-cirinya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, dan yang terakhir, apa keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu pengertian pembelajaran menurut Joyce dan Well dalam Busman tahun 2018 halaman 144. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Materi yang kedua yaitu bagaimana peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah-langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai salah satu contoh model pembelajaran yang terdiri dari ciri-ciri, langkah-langkah, keunggulan, dan kelemahan contoh model pembelajaran tersebut. Adapun model contoh pembelajaran yang saya ambil ialah model pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran kooperatif menurut David dan Renger Johnson, strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil di mana setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dengan menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi. Dan menurut Rianto tahun 2010 halaman 267 mengatakan hakikat pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk melatih kecakapan akademis, keterampilan sosial, dan interpersonal skills. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok, belajar dalam kelompok kecil, dan produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Terdapat 6 langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Yang bermaksud guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Maksudnya, guru memberitahu pengelompokan siswa. Yang keempat, membimbing kelompok belajar, yang artinya guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar kelompok. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang keenam, berikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan dalam model pembelajaran yaitu keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran. Di antaranya, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri
menerima umpan balik. Pembelajaran kooperatif juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan member rangsangan untuk berpikir. Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti itu dapat mengganggu iklim kerjasama dalam berkelompok. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun, yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-kali penerapan strategi ini. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif, selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan.